wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakalan membahas sesuatu yang sangat spesial nih teman-teman. Jadi kita punya satu topik yang tentunya ini sangat penting dan juga banyak diperbincangkan di masyarakat begitu ya Diva. Nah, kira-kira apa nih topik yang bakalan kita bahas hari ini? Oke, jadi hari ini kita bakalan membahas topik yakni feminisme dan juga disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Nah, sebelum masuk ke sesi pembahasan tentunya di sini nggak lengkap dong kalau kita nggak kenalan dulu karena ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal itu maka tak sayang begitu ya. Oke, kenalin nama aku Diah Ramadhani, teman-teman bisa panggil aku Diah. Hari ini aku bakalan nemenin kalian dari awal sampai dengan akhir podcast nanti sebagai host. Namun tentunya di sini aku nggak sendiri Karena juga ada aku di sini. Nah, halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Putri Alfian. Aku bakalan jadi co-host dan menemani dia buat ngulik topik yang pastinya penting banget nih, bukan cuma untuk perempuan tapi juga untuk kita semua. Oke, ini tadi udah ada hostnya. Gak lengkap dong, yang namanya podcast pasti harus ada narasumber. Oke, jadi kita di sini udah kedatangan 3 narasumber dari Universitas Negeri Malang, teman-teman. Supaya kita di sini nggak sendiri kenalannya dan kita makin dekat, boleh dong narasumber di sini kenalan, kalian bisa sebutin nama kalian, terus dari dari jurusan apa dan kasih satu kata buat perempuan. Dimulai dari siapa nih? Aku dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Alfanjani dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Jadi satu kata untuk perempuan. Yang pertama, satu berharga. Penting banget buat kita semua. Maaf, bisa dipegang mic-nya biar kedengaran dari kamu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Kristi dari Prodi Bahasa Mandarin. Satu kata terhormat buat wanita di luar sana adalah terhormat. Oke? Selanjutnya. Baik, hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Glenda dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Satu kata untuk perempuan itu mungkin feminim kali ya, feminim. Iya. Oke, wah, keren-keren banget nih jawabannya. Ada yang berharga, ada yang apa tadi? Terhormat dan juga feminim. Nah, pas banget nih ada yang kata feminim yang bakalan kita bahas untuk kali ini. Oke? Iya, jadi tadi udah ada Glenda, ada Alfa dan juga ada Kristi. Kita bakalan bahas sesuatu yang berkaitan dengan feminim, yakni seperti yang udah aku bilang tadi, yaitu feminisme dan juga disorientasi seksual menurut pandangan Islam. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung aja ya masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Nanti bakalan ada beberapa pertanyaan yang bakalan aku kasih ke beberapa narasumber di sini. Namun untuk membuka pembahasan kita pada kesempatan ini, aku mau nanya nih teman-teman. Menurut kalian apa sih definisi feminisme dan bagaimana Islam memandang konsep kesetaraan gender menurut kalian? Mungkin bisa dijawab salah satu atau bisa lebih dari satu, nggak apa-apa. Izin saya menjawab ya. Oke. Aku akan membahas terkait definisi feminisme ya. Yang saya ketahui feminisme itu sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar mendapat keadilan dan juga kesetaraan ya. Karena di zaman sekarang kan banyak sekali yang terjadi kayak seperti patriarki atau diskriminasi terhadap perempuan gitu ya. Nah, dari zaman jadi tuh ketidakadilan perempuan itu sudah sejak dulu, sejarah zaman dulu di mana perempuan terkena diskriminasi sehingga adanya feminisme seperti ini ya. Lalu dan juga feminisme ini memiliki aliran-aliran yang lain seperti moderat, kritis dan ekstrim. Nah, baik, jadi di sini feminisme
Namun feminisme ini terbagi atau ada juga aliran-aliran yang lain seperti aliran moderat, aliran kritis, dan aliran ekstrim. Nah, aliran ekstrim ini dia menyerukan dengan penghapusan ketradisional terhadap perempuan, lalu kebebasan seksual terhadap perempuan, dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Ya, izin menambahin sedikit kan peran wanita sama laki-laki sendiri itu kan berbeda-beda. Namun ajaran Islam kan tidak mengajarkan ada perbedaan di antara semua itu, semua sama kedudukannya gitu. Ya, mungkin dari saya yang saya ketahui mungkin kesetaraan, gak ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, karena dalam Islam pada hakikatnya mungkin perempuan dan laki-laki itu berbeda, tapi mereka itu diciptakan untuk saling melengkapi. Ya, benar sekali. Baik, penjelasannya ini mantap sekali ya teman-teman. Jadi kita tahu kalau di Islam itu sebenarnya memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada yang namanya diskriminasi seperti itu ya. Oke, sejauh yang kalian tahu nih, fakta-fakta apa saja sih yang membuat isu feminisme dan disorientasi seksual semakin berkembang di masyarakat hari ini? Nah, menurut saya yang saya ketahui ada beberapa fakta yang mempengaruhi isu-isu terkait feminisme ini. Yang pertama, media sosial. Media sosial kan informasinya lebih cepat menyebar dan sangat sulit untuk dijaring karena sudah tersebar luas gitu. Namun banyak remaja mengabaikan hal-hal tersebut. Jadi mereka tuh menelan secara mentah-mentah informasi dari mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi mereka membuat hal-hal isu-isu tersebut tuh secara halus, tidak secara langsung gitu, terang-terangan. Jadi mereka pola pikir mereka tuh mudah terprovokasi sama mereka gitu. Jadi pola pikir mereka terbentuk dari dari isu-isu tersebut. Nah, yang kedua, feminisme ini suatu tindakan perjuangan hak-hak wanita pada tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini kan mulai kayak mungkin lebih rendahnya mungkin pacaran, terus seks bebas ya mungkin itu. Namun kan di ajaran Islam itu kan sebetulnya sangat dilarang, namun mungkin zaman sekarang ini sangat diabaikan hal tersebut. Jadi mereka mudah terpengaruh gitu. Jadi feminisme ini jadi suatu bentuk untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengaruh global. Pengaruh global kan sangat banyak ya, mulai dari film-film, iklan atau hal-halnya. Nah, hal ini dapat memicu gaya hidup yang berbeda gitu dari budaya barat mungkin, misalnya kayak gaya hidup seperti fashion yang lebih berlebihan, tidak sesuai syariat Islam seperti itu. Oke, baik, menarik sekali jawabannya. Tadi dijelaskan betul, saya setuju ya. Jadi utamanya tadi media sosial ya sekarang, karena media sosial itu adalah sesuatu hal yang hampir semua orang, semua unsur manusia itu bisa menjangkaunya, baik dari umur berapapun sampai bahkan ya begitu kan. Jadi kayak media sosial itu kalau misalkan kita artikan secara isyarat itu kayak semacam pisau yang punya dua mata begitu ya. Di sisi lain, media sosial itu bisa menjadi sumber edukasi buat kita, bisa untuk berbisnis, untuk belajar, dan kita untuk mengembangkan potensi kita. Namun di sisi lain, media sosial itu juga bisa menjadi sumber disinformasi buat kita, pengaruh buruk. Bahkan sekarang itu banyak sekali tren-tren budaya, terus film, musik, begitu. Kalau misalkan kita dari individu itu mungkin kayak nggak bisa membatasi diri, nggak bisa membangun filter, itu mungkin kita bisa terjerumus ya, kita menjadi sesuatu yang mungkin tidak teratur begitu ya. Baik, betul. Oke.
oke. Ditambah kan kalau misalnya rata-rata kan kayak gini tuh dari luar negeri ya, mungkin Iya, kayak betul, seperti betul. ini yang dimana mereka bukan yang mendominasi Islam gitu. Kita Betul, sebagai betul di sekali. Indonesia kan kita emang dominasi Islam semua Betul, mayoritas. betul, Jadi betul. mungkin yang pandangan seperti ini tuh rata-rata di Indonesia tuh parah karena mereka tidak bisa, jarang ada orang yang bisa memfilter seperti Betul, itu. betul sekali. Bahkan dan lebih parahnya sekarang itu nggak cuman umur-umur orang yang misalkan Iya kayak benar, iya nggak kan? yang dewasa aja Betul, gitu. betul, Karena betul. itulah pengaruhnya globalisasi juga Betul, kali ya, betul, betul, pintu. ya. Jadi apa ya, sosial media menjadi pintu ke arah yang lebih buruk. Betul. Jadi itu tadi kesimpulannya kita harus bisa intinya kayak memberi batasan gitu ya. Betul sekali. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih kalau begitu apa sih sebenarnya problematika terbesar dari feminisme ekstrim dan juga disorientasi seksual dalam pandangan Islam ini? Yang Baik, pertama lanjut. nih, yang pertama feminisme ekstrim itu menolak keluarga yang apa ya, kayak terlalu fokus pada tradisional pada zaman dahulu, mungkin kayak patriarki, mungkin misalnya kedudukan ibu di rumah tangga mungkin lebih rendah daripada ayah, mungkin sebagian seperti itu. Iya betul. Tapi kan pada hakikatnya mungkin emang berbeda, tapi seorang ibu kan kedudukannya sebenarnya lebih tinggi 3 kali derajat dari seorang ayah. Iya, kalau menurut Islam ya. Iya betul sekali. Selanjutnya Oh ya. Baik, kalau menurut aku sih menolak aturan syariat ya, karena beberapa aliran feminisme ekstrim ini menganggap hijab, pembagian harta, lalu kepemimpinan dalam rumah tangga ini bukti dari patriarki. Karena yang benar dibilang Alfa tadi itu dia laki-laki tuh merasa dirinya lebih tinggi dari perempuan, sehingga dalam dia melencengkan aliran seperti ini dan menolak aturan syariat. Yang saya ketahui sih seperti itu ya. Lalu mungkin selanjutnya Mungkin kalau dari aku sendiri, remaja itu mudah ikut arus tren global. Banyak dari mereka yang tidak memahami bahwa gerakan ini memiliki ideologi tertentu. Karena kurangnya pemahaman agama, mereka mudah terbawa arus karena ingin terlihat modern dan open-minded. Banyak dilihat bahwa remaja mengikuti tren tidak melihat latar belakangnya. Kalian juga terlihat sendiri kan? Mereka pun tidak melihat bahwa tren yang diikuti itu latar belakangnya buruk sekali. Namun mereka mengikuti hanya untuk terlihat, wah ini aku keren banget nih kayaknya kayak gitu. Ya, FOMO. Ya, seperti itu sih. Oke, baik, penjelasannya tadi bagus banget ya. Mungkin ya kalau di Islam kan memang berbeda, kayak laki-laki pembagian harta juga beda. Tapi kan itu dengan tujuan nih laki-laki, karena laki-laki itu menafkahi keluarganya. Cuman karena di sini kadang pengertiannya beda gitu ya. Jadi laki-laki merasanya lebih unggul, akhirnya melakukan patriarki, terus juga pokoknya merendahkan perempuan. Bener. Jadi itu kayak semacam faktor lingkungan juga nggak sih kalau di Indonesia itu tuh banyak orang berperspektif bahwasanya mungkin kayak keunggulan-keunggulan seperti itu mungkin karena menganggap tadi ya benar dikatakan Diva, status laki-laki itu lebih tinggi, padahal kalau misalkan menurut Islam itu perempuan itu sebenarnya ya lebih tinggi, meskipun sebenarnya kita di sini diciptakan untuk saling melengkapi, tapi kita nih sebagai perempuan nih, dan kita kan di sini membahas perempuan ya, kayaknya kita juga mungkin karena dari faktor lingkungan di Indonesia yang rata-rata perspektifnya begitu, mungkin kalau misalkan kita sebagai calon-calon ibu nih, kita mungkin di masa depan kita bisa kalau misalkan kita nggak tahu ya kalau ternyata kita punya keturunan laki-laki begitu, mungkin kita bisa lebih mengedukasi begitu, mengsosialisasi bahwasanya laki-laki itu harusnya seperti ini begitu. Jadi kayak kita mengubah, karena kan ini udah melekat banget di Indonesia ya.
kita nggak tahu kalau di negara lain, cuman kalau misalkan di Indonesia seperti yang kondisi yang kita lihat di lab secara nyata memang seperti itu. Jadi perspektif masyarakat yang harus diubah. Jadi mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedukasi orang-orang terdekat kita. Mungkin kita punya adik laki-laki atau begitu, kita ajarkan bagaimana cara menjadi begitu ya, untuk mengubah perspektif buruk itu begitu. Oke, ini tadi dia bicara tentang solusi ya. Iya, Kalau betul. itu solusi menurut dia Kita belum iya, tentu bener ya. Bener-bener nih. Nah, kira-kira apa sih solusi yang ditawarkan Islam untuk menghadapi ketidakadilan gender dan disorientasi seksual? Oke, saya menjawab solusinya. Sebenarnya di Islam tuh banyak solusi. Islam sangat jelas dan menyentuh banyak aspek kehidupan. Yang pertama, pendidikan sebagai pondasi. Islam mewajibkan semua umat muslim untuk menuntut ilmu. Ketika perempuan terdidik, mereka mampu memahami hak-haknya dan tidak mudah ditindas. Pendidikan agama yang benar juga membuat seseorang mampu membedakan mana budaya dan mana syariat. Dan yang kedua, menjaga fitrah manusia. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan untuk membatasi, namun untuk menjaga satu sama lain, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, stabilitas keluarga. Ketika fitrah dijaga, masyarakat akan lebih sehat secara moral. Yang ketiga, pendekatan dakwah dengan hikmah. Islam tidak mengajarkan kita untuk membenci atau menghakimi orang yang mengalami disorientasi seksual. Yang dilarang adalah perilakunya, bukan individunya. Yang perlu digarisbawahi, banyak di sini orang-orang yang mengalami hal tersebut. Ketika sudah bertaubat, orang-orang menilai bahwa dia ini masih tetap seperti sebelumnya. Bahkan itu dia sudah mengubah perilakunya, bukan dengan individu yang berbeda seperti itu. Dan yang keempat, memperkuat institusi keluarga. Banyak remaja mencari pelarian ke komunitas yang salah karena merasa tidak diterima di rumah. Seperti halnya broken home. Banyak sekali ya anak Indonesia broken home, salah arah. Akhirnya mereka Iya, benar banget. Dan akhirnya tidak tahu agama ya, mungkin kurang kuat lah gitu. Terus yang kelima, meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu diajarkan cara menganalisis informasi, tidak menelan mentah-mentah konten media sosial. Banyak konten yang tampak ilmiah tetapi sebenarnya penuh manipulasi nilai. Kalau dilihat dari seluruh bahkan mahasiswa, siswa SMA, SMP, SD kurang sekali literasi. Dan ya banyak sekali mereka tidak menyaring informasi yang diterima dari media sosial yang seharusnya itu sebagai informasi terpenting yang menyeluruh ya. Sebelumnya memang kita diharuskan untuk dari mana sih informasi yang kita dapat, untuk apa dan apa manfaatnya gitu kan. Sepertinya seperti itu solusinya. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi jawabannya, oke, jadi kita dari jawaban tadi kita jadi tahu ya ternyata Islam itu mungkin kan orang-orang taunya aduh Islam apa-apa haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Iya, betul. Padahal di balik itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mematuhi dari apa larangan dan juga perintahnya. Betul. Iya. Tadi saja sudah dijelaskan bahwasanya Islam sudah punya alternatif, punya solusi mulai dari menjaga fitrah, pendidikan, pendekatan dakwah, dan juga mulai keluarga dan juga meningkatkan literasi digital begitu. Oke, kalau ini kan tadi pandangan kita sebagai ini ya, kita secara Islam. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih kalian tuh merasa kayak direndahkan sama laki-laki? Pengalaman pribadi nih, pernah nggak kira-kira? Boleh nih dijawab. Aku coba dengan aku sendiri ya. Aku pernah dilecehkan. Ini waktu aku SMP ya. Jadi apa ya?
aku pernah dilecehkan secara langsung maupun tidak langsung dengan laki-laki, sampai pada akhirnya aku merasa tidak kuat. Jadi tuh pakaianku tertutup, tapi entah kenapa pikiran salah satu anak laki-laki itu di luar batasnya, sehingga dia teriak ke di banyak orang, berkata yang tidak senonoh kepada aku, yang pada akhirnya aku ngerasa kayak itu mulut jahat banget gitu loh. Itu bener-bener membekas dan kayak ngerasa kok lu bisa sih ngomong kayak gitu loh. Terus alhasil aku nangis, terus aku minta tolong ke guru BK ya. Pada saat itu ke guru BK aku ngadu, aku dipermalukan lah di banyak orang gitu, dia ngomong kayak gitu, sampai pada akhirnya dia dapat konsekuensi SP2 ya pada saat itu, surat peringatan ya. Dua itu surat peringatan. Ya, surat peringatan, karena dia ya lumayan, kata-kata aja tuh benar-benar bikin trauma, karena kayak kok bisa sih dia ngomong kayak gitu, apa pikiran dia pada saat itu, sedangkan baju itu baju seragam yang otomatis tertutup. Tapi ya mulai sekarang saya sudah mulai bisa menerima dan kayak oh ya udah, tinggal ubah pola pikir saya aja seperti gimana, dan ya itu urusan mereka mau pikir saya kayak gimana. Tapi ya balik lagi, emang harus laki-laki itu pikirannya yang harus dicerna lebih baik lagi. Ya kalau menurut aku sih kayak gitu ya, aku pernah ngerasa direndahkan oleh laki-laki dengan pelecehan seperti itu. Ke aku dulu ya sebelum lanjut ke waduh, itu tadi itu selain masuk ke pelecehan bisa masuk ke pembulian juga nggak sih? Ya, betul banget. Itu aduh parah sih, apalagi itu laki-laki ke perempuan. Tadi kalian bilang satu kata buat perempuan itu berharga. Iya, benar sekali. Terus apalagi iya terhormat. Tapi padahal laki-laki itu tadi yang seharusnya menjunjung tinggi apa yang kalian katakan itu tadi ke perempuan, tapi malah nyatanya ada sebagian laki-laki yang masih punya pikiran seperti itu. Masih Menurut saya itu masih anak-anak ya pikirannya seperti itu waktu dan apa? kurang edukasi Betul. gitu. Waktu SMP atau SMP kelas 7 ya, kelas 7 masih kecil ya, betul, itu betul. baru naik kelas ya, masih otak masih mencari jati diri nggak sih? Iya, masih masih labilnya tuh labil banget gitu. Tapi Bercandanya tuh kurang etis aja gitu. betul. Dan pastinya sangat membekas ya sampai Iya, sekarang. jujur. Iya, betul. Karena itu memalukan sih di banyak orang, dan dia berkata bukan hanya sekali saya diemin, kedua kali saya oh ya udah mulai dicuekin, ketiga kalinya di banyak orang, itu benar-benar sampai saya tampar. Pantas ya, pantas. Hai, bagus pilihan Betul, bagus betul, nih ya betul. kayaknya. Karena memang tamparan itu ada saatnya halal dan juga haram ya teman-teman. Jadi kayak gini mungkin bisa dihalalkan ya untuk membela ya, betul. Jadi udah langkah yang tepat kamu lapor ke BK, apalagi di umur segitu perempuan itu masih kayak remajanya baru banget ya. Jadi kayak kan kasihan juga ya, dan laki-laki itu juga pantas dapat pelajaran ya pada saat itu. Dia itu kan untuk bagaimana dia ke depannya, dia masih kelas 7, otomatis itu yang bakalan jadi penentu dia ke depannya kayak gimana ya. Jadi dia harus punya apa yang bikin dia kayak oh ini salah, oh ini benar kayak gitu. Lanjut, tadi apa pertanyaannya? Pernahkah kalian direndahkan oleh laki-laki? Mungkin dari Aufa atau dari Kristi dulu? Dulu. Oke, dari saya sendiri ya. Mungkin ini sedikit mengagetkan karena pelecehan ini terjadi dari sepupu saya sendiri. Ya, ya cowok dong. Kan awalnya tuh ada kayak hajatan gitu ya di rumah kakek, hajatan besar. Lalu tempatnya itu nggak cukup kalau kita tidur di sana semua. Terus jadinya aku tidurnya di rumah Bude. Aku manggilnya Bude kan. Lalu aku tidur sebenarnya cowok ini punya adiknya ini cewek. Aku tidur di kamar cewek. Tapi pas rumahnya kosong semua pada ke rumah kakek, kan aku udah tidur nih. Terus dia nyusul aku nih. Terus parahnya pintunya dikunci. Aku nggak bisa keluar. Terus aku baru nyadarnya pas dia kekep aku kayak dari belakang gitu loh. Kan aku nyampein, iya, kan aku gak sadar kan. Terus baru aku nyadarnya tuh kayak udah lama deh. Terus aku kayak lemparin tangannya, ngapain tidur sini gitu kan. Terus dia diem aja, dikira kayak aku itu modelnya gak tahu apa-apa gitu apa yang dia lakuin. Iya,
Padahal itu kayak kemarin deh, baru sebelum masuk kuliah. Jadinya aku mau keluar nih. Pintu kamarnya nggak dikunci, tapi pintu depan sama pintu belakang itu dikunci. Jadinya aku maksa buat keluar. Ngambil kuncinya di sakunya dia. Terus akhirnya sampai sekarang aku jadi anti banget sama cowok, padahal teman-teman di kuliah di kelas kan niatnya baik ya, jadi aku ngiranya kayak dia jahat deh kayak gitu loh. Iya, trauma banget sampai aku tuh nggak bisa sosialisasi, nggak bisa interaksi. Batasi diri ya. Iya bener, kayak menjaga banget nih niatnya apa nih, apalagi sama temen cewek. Kalau temen cewek itu mungkin lebih ke arah munafik ya, bahkan nggak semua munafik, tapi aku lebih menjaga aja. Tapi sampai sekarang aku kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendiri kayak gitu lebih baik daripada terjadi hal yang sama. Iya, kayak gitu sih. Berarti orang terdekat aja bisa loh ya buat melakukan hal yang seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita lihat kasus-kasusnya ya, sekarang itu banyak kayak itu tadi dari sepupu ya. Bahkan iya ada dari maaf ya ini dari yang sedarah bahkan ya. Banyak loh kejadian di luar sana yang sedarah pun atau hal yang seperti itu di lingkungan kita banyak banget Betul. terjadi. Jadi aduh ya, kalau menurut aku ya dari kejadian-kejadian seperti ini kita bisa lihat bahwasannya edukasi terkait perempuan begitu itu masih sangat kurang, bahkan di umur berapapun, dari umur berapapun begitu ya. Kita lihat bahwasanya laki-laki itu tidak hanya dari yang berumur tadi, ada yang kelas 7, ada yang udah dewasa, bahkan ada juga yang udah udah berumur banget, udah dewasa akhir begitu pun juga ada begitu. Dan satu kejadian itu bahkan kejadian kecil ya, misalkan ya tadi bukan kejadian kecil ya, cuman ada kan, iya benar ada, itu bisa jadi bakalan jadi sesuatu yang membekas buat kita. Contohnya tadi Kristi bahkan sampai ada trauma ya. Betul. Iya betul. Iya, karena kita jadi mau apa-apa tuh takut gitu. Betul kan? Nggak ada trust issue nggak sih zaman sekarang tuh? Jadi kayak mempengaruhi cara pandang kita juga Iya. terhadap sesuatu. Kita tadi mungkin kayak kata kuncinya laki-laki, karena problemnya dari laki-laki, otomatis kan cara pandang kamu terhadap laki-laki itu jadi kayak berbeda. Padahal sebenarnya kita nggak boleh memandang semua laki-laki seperti itu ya. Tidak semua lelaki itu sama, tetapi rata-rata sama. Bener banget. Tapi dari dianya sendiri ada minta maaf nggak sih gitu itu? Nggak ada, langsung aku diemin. Aku dari hari raya kedua kalinya tuh nggak pernah kesana. Aku nggak ikut. Putus banget. Tapi aku nggak cerita. Jadi canggung. Dan kamu nggak cerita ke keluarga atau Enggak. gimana? Aku takutnya karena hubungan. Oh Iya, merusak benar, gini. benar. Gitu. Berarti kamu nggak ada komunikasi apapun, jadi kamu mendam sendiri. Iya benar. Aku ceritanya sama saudara sih. Sama di sini ini ya. Aduh, sebenarnya iya topik spesial ya teman-teman. Spesial ini nih. Jadi Jangan kemana-mana ya. waduh. Bahaya sih, itu juga bisa ngaruh ke psikologis kita juga ya. Baik, lanjut ya. Lanjut nih, Lanjut, terakhir oke. banget nih. Gimana nih? Terakhir banget nih. Sebetulnya aku kurang kayak dari dulu kurang deket sama cowok-cowok gitu, kayak mungkin hanya pertemanan biasa, kayak cuma kenal sehari-hari. Mungkin kalau sekolah cuma sapa, atau mungkin kalau masih kecil mungkin masih nyontek-nyontekan gitu ya. Nah, masih kayak gitu. Terus sebetulnya nggak terlalu gimana-gimana, soalnya aku juga nggak terlalu apa ya, ngelihat cowok-cowok gitu loh. Oh iya, jadi Ya udah deh gitu. lingkunganmu cukup perempuan aja Cukup mungkin gitu ya. aja. Ya udah, mereka emang ada, tapi ya udah, mereka apa yang mereka pikirin tuh nggak terlalu aku pikirin lagi gitu, biar nggak bikin pusing ke depan. Ini kayaknya lebih sakit ya. Ada tapi nggak dianggap gitu ya. Betul, dia sampai nggak bisa berkata-kata. Jaduh, sakit banget ya tadi ininya dari Alfa. Iya, ada tapi nggak dianggap nih. Betul, Sakit banget. kayak dia udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Nggak ada, bener banget. Tapi dari pengalaman buruk soal laki-laki itu tadi, tentunya di balik itu pasti ada yang baik ya. Jadi teman-teman kita nggak boleh menyamaratakan bahwasanya laki-laki itu semuanya sama. Betul.
pasti itu Iya bener Iya bener. kan? Gak semua sama Iya, tapi itu rata-rata tadi, iya. begitu ya. cuman kita tetap nggak boleh kayak oh ini sama Kristi traumanya mungkin sedikit demi sedikit mungkin bisa Iya, hilang ya bener. bisa Semoga ya, berlangsung amin. dan kita sebagai perempuan juga tentunya harus belajar untuk diri sendiri untuk improve bagaimana kita kalau kita pengen sesuatu yang baik pasti kita juga harus menjadi yang baik betul begitu oke. Jadi kesimpulannya nih feminisme dari isu orientasi seksual nih nggak bisa kita lihat dari satu sisi aja. Betul. Kita harus lihat juga dari pemahaman agama, secara logika, terus juga etika yang seimbang di masyarakat ini. Betul. Jadi pembahasan kita tadi udah panjang banget ya, penuh makna. Kita tadi udah belajar bahwa posisi perempuan dalam sejarah itu mengalami perjalanan yang panjang sekali dari keterpinggiran hingga menuju ke kesetaraan begitu. Dan tentunya perjalanan ini tuh belum selesai, masih banyak tantangan di luar sana, tapi juga banyak harapan. Betul, baik. Aduh, sudah berapa lama kita menemani? Sudah kurang lebih selama 30 menit teman-teman. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan juga curhatan-curhatannya dari para narasumber ini. Semoga nanti ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga para penonton. Amin. Oke, baik. Mungkin udah segitu aja ya podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.